Di video ini saya akan memberikan sedikit bocoran mengenai trading jurnal. Jangan kemana-mana. Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, senang sekali kita ketemu lagi di channel Technician, tempatnya para trader nongkrong bareng. Pada kesempatan ini saya mau membuka sedikit catatan yang saya miliki untuk memberikan kepada teman-teman kesempatan mumpung menjelang libur lebaran ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan untuk trading berikutnya. Dengan catatan ini atau yang biasa dikenal sebagai journal trading, nanti teman-teman bisa melakukan evaluasi sejauh apa perkembangan yang sudah didapatkan ataupun mungkin ada strategi yang perlu dirubah dari analisa ataupun cara eksekusi trading. Secara garis besar, journal trading saya bagi dua bagian, yaitu bagian analisa teknikal dan bagian eksekusi. Di bagian analisa teknikal, kita mencatat semua apa yang kita lihat pada saat melakukan analisa chart. Dan di bagian eksekusi kita mencatat bagaimana kita melakukan eksekusi dari trading plan yang kita dapatkan di bagian awal. Di sini teman-teman akan melihat catatan saya, bagaimana saya mencatat tanggal berapa saya melakukan analisa, kemudian tanggal berapa saya eksekusi untuk entry, ataupun tanggal eksekusi pada saat exit. Untuk lebih jelasnya, langsung saja. Sekarang kita akan coba lihat chart. Saya punya chart seperti ini. Ini adalah chart TLKM. Saya menggunakan fungsi bar replay dari TradingView ya. Teman-teman juga bisa gunakan untuk latihan. Di sini ada bar replay di atas ini ya. Lihat dalam kondisi nyala. Kondisinya on. Kita punya tanggal ini adalah tanggal 10 September 2017. Kita punya chart itu udah seperti ini. Ini analisa teknikal biasa ya. Jadi teman-teman bisa melakukan analisa seperti ini. Saya nggak akan menerangkan mengenai teknikalnya karena kita sekarang fokus untuk membuat kita punya jurnal. Nah, dengan kondisi seperti ini kan kita ada punya dua pilihan. Kita mau belinya di support di area kotak kuning atau mau membeli pada saat breakout area kotak merah. Dua-duanya kita punya target itu ada di atas di sini ya, di warna kuning ini. Saya singkirin dulu ini, dia punya fungsi ini, dia punya fitur. Di sini ya, saya hilangin. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah target pergerakan di atas ini di Fibonacci 161,8. Teman-teman bisa nanti ya kalau mau belajar Fibonacci ada kelas online akan kita adakan. Tunggu aja. Mungkin dalam ya 1 atau 2 bulan ke depan kita adakan lagi. Atau mungkin teman-teman mau yang lebih komplit, lebih mencakup banyak hal mengenai trading saham terutama. Nah, teman-teman bisa ikut Beta Academy nanti di sekitar ya September sampai November, biasanya kita di sekitar bulan-bulan itu kita mulai. Tunggu aja kabarnya, nanti pasti kita umumkan di channel Stock Technician. Kita akan menyusun kita punya trading plan, lalu kita akan menyalinnya ke kita punya jurnal. Nah, seperti ini misalnya. Ini teman-teman lihat adalah untuk posisi membeli di support. Jadi kita punya support di sini ya. Nah, di sini kita belinya di 2150 di sekitar area kotak kuning. Cut loss-nya ada di bawah sini di area kotak hijau di sekitar angka 2000. Kemudian target price-nya itu ada di atas sini ya, di 2570. Ini adalah posisi pembelian kalau ternyata harga masih turun. Ingat kita belinya pada saat harga akan naik ya, jadi biarin dia tembus kotak kuning dulu. Pada saat dia mulai hijau, udah mulai mantul, baru kita melakukan pembelian. Kalau ternyata harga sahamnya udah nggak kena support kotak kuning, malah bergerak naik, kita punya skenario yang kedua. Kita akan melakukan pembelian pada saat breakout area kotak merah di angka 2290. Kita punya target tetap di atas di angka 2570 ya, di level Fibonacci 161,8. Teman-teman perhatikan tadi dia punya reward to risk ratio itu bagus ya, lebih besar dari 2 pastinya ya.
kemudian sekarang reward to risk ratio-nya itu hanya tinggal 2. Jadi ini adalah pilihan. Kalau memang ini nggak memenuhi syarat, misalnya ini 2, saya males lah kalau misalnya dia langsung naik menembus resisten kotak merah, udahlah saya malas untuk ikuti, soalnya dia punya reward to risk ratio cuma 2. Nah udah nggak apa-apa, ditinggalin. Yang penting kan kita udah analisa dulu seperti apa kemungkinan yang akan terjadi. Lagian kan kalau kita analisa ya udahlah sekaligus aja lah kita analisanya, pilihan mana yang jadi pergerakan market sesungguhnya itu yang kita ikuti, karena kita kan nggak bisa kontrol marketnya ya. Jadi kita ikuti aja. Alternatif 1 belinya di support kotak kuning, alternatif 2 belinya pada saat breakout resisten kotak merah. Itu aja kan. Setelah kita lihat semuanya, kita punya chart tadi, jadinya kita punya jurnal, kita akan isi mulai dari sini ya, di sisi sebelah kiri dulu kita isi karena kita melakukan analisa. Teman-teman lihat kodenya itu TLKM, ada 2 alternatif karena satunya yang di atas itu adalah pada saat kita belinya di support, yang kedua yang di bagian ini nih ya enggak, yang di bagian ini adalah pembelian pada saat breakout. Nah, jadi teman-teman lihat ya, ini harga pembeliannya di 2150, yang breakout 2290. Stop lossnya juga beda pasti ya. Kalau kita di 2150, stop lossnya ada di 2000, ada kehilangan 150 perak. Kalau dia di bawah sini, stop lossnya ada di 2150, ya kehilangan sekitar 140 rupiah ya gitu ya. Nah, jadi dia punya target bagaimana? Dia punya target kita tetapkan sama di 2570. Kalau ternyata nanti dia naik, teman-teman nanti kan masih bisa hold, masih bisa tetap dipertahankan, targetnya mungkin bisa dirubah. Kalau mau diubah lagi kan, anggap aja pembelian awalnya itu di angka target di 2570, kemudian target berikutnya ada di atas dong, ya kan. Jadi kalau mau di hold, teman-teman bisa memindahkan ini target ini menjadi harga entry di sini, pindah ke sini, kemudian stop loss dan lain-lainnya itu teman-teman bisa isi lagi. Tapi ingat itu udah bukan stop loss ya, itu adalah trailing stop. Jadi artinya pilihannya anak cuan banyak atau banyak pakai banget gitu ya. Nah itu akan jauh lebih menyenangkan. Kita nggak akan bahas lebih jauh itu. Kita fokus untuk mengisi kita punya jurnal trading. Selanjutnya bagaimana untuk mengisi yang di sebelah kanan ini pada saat eksekusi? Kita akan lihat pada perjalanan chart. Jadi kita udah selesai analisa ya, jurnalnya udah ditulis. Maksudnya kita punya analisa tadi itu udah ditulis, udah diisi. Sekarang kita tinggal mengikuti aja pergerakan harga sahamnya kan. Kita tinggal lihat hari per hari, kita kontrol bagaimana perjalanannya. Nah, coba kita jalankan. Di sini teman-teman lihat dia udah mulai main-main dekat support ya. Di sini dia tembus support ke bawah, tapi kemudian dia mulai naik. Kayaknya di candle hijau berikut kita akan melakukan pembelian. Ya kan, kita nggak tahu nih. Pokoknya begitu ada candle hijau, kita melakukan pembelian. Entah dia ada di sekitar area kotak kuning atau mungkin naik sedikit di atas area kotak kuning. Oke, teman-teman lihat ini, dia naik ya, ada gap up. Naiknya tiba-tiba. Kita akan melakukan pembelian. Anggap aja kita kecelakaan nih. Kita kecelakaan belinya di 2260. Belinya di harga terlalu tinggi. Kita belinya di pucuk. Nah, kalau mau lihat lagi, ini adalah trading plan yang sesungguhnya real yang terjadi gitu, berdasarkan teman-teman punya harga pembelian. Kita akan coba hitung trading plan-nya lagi ya. Kita punya resiko pada saat kita ternyata memang belinya di angka 2260. Teman-teman lihat kita punya reward to risk ratio ada di angka 2,8. Saya kira ini masih cukup bagus ya. Kita akan lihat lagi perjalanannya, apakah kita memang cuan sampai di target atau malah kena stop loss. Kita kan nggak tahu nih masa depan nih ceritanya ya. Ini lanjut lagi hari, kita udah melanjutkan aktivitas seperti biasa sementara pasar saham terus bergerak. Nah kita lihat, waduh harganya turun. Kemudian ada yang mulai maki-maki. Wah ini belinya terlalu cepat nih. Nanti kena cut loss lagi kita di area kotak kuning gitu. Ya kan kita nggak tahu. Kita sama-sama nggak tahu ini kena stop loss atau enggak. Tapi kalau memang tadi kita lihat kan, wah ini kayaknya bakalan naik nih. Kenceng banget dia gap up-nya. Takutnya kita ketinggalan nggak dapat barang, makanya kita beli. Jadi saya udah masukkan unsur FOMO ya, fear of missing out. Ini kan kalau trader-trader biasa, waduh gak sabaran nunggu kayaknya bakal naik, udah dia langsung HK aja. Makanya tadi saya hitungnya kecelakaan, entry di 2260. Nah ternyata kita punya stop loss ini nggak tersentuh. Ini sih tersentuh kayaknya ya, tersentuh pakai lower shadow. Coba dilihat di sini, bener nggak?
low di 2150, ya kena dengan lower shadow, low-nya ada di 2150. Yang hari berikutnya coba lihat, hari berikutnya low-nya ada di 2150 juga, open-nya ada di 2160. Saya kira ini cuman kena sedikit di 2150. Ya enggak tahu ya kalau teman-teman terlalu ketakutan terus langsung jual. Tapi biasanya sih kalau cuman lower shadow kan cuman disentuh sedikit, terus dia udah mantul lagi naik. Jadi saya kira kalau teman-teman buka chartnya malam, alah cuman kena lower shadow, udahlah lanjut aja lah, hold gitu kan. Kita tinggal menunggu dengan santai apakah benar kita punya target tercapai di Fibonacci 161,8. Kayaknya masih agak susah ya, malah udah kembali lagi ke kita punya harga pembukaan, bikin gugup. Teman-teman lihat di sini yang sering saya katakan, kalau dia tembus resisten kemudian ada terjadi support testing lagi, saya kira ini supportnya beneran ada support ya, udah terkonfirmasi ada support di sini. Teman-teman bisa melakukan averaging up di sini atau mungkin mau nambah muatan, itu bisa. Tinggal teman-teman catat aja terus di trading jurnalnya. Waduh, ternyata setelah kita cuan lumayan cukup tinggi, kita punya stop loss kena ya. Ini kena nih, karena udah di lower shadow-nya udah cukup jauh di bawah kita punya area stop loss. Nanti teman-teman lihat kalau besok dia masih di bawah area stop loss, kita exit. Ternyata nggak dikasih exit ya, harganya udah mulai naik lagi, nggak dikasih kesempatan buat exit. Kayaknya harga naik nih. Nah ini udah di bawah ya, udah di bawah kita punya stop loss, ya udahlah kita stop loss. Tadinya udah cuan lumayan, udah sampai di 2530, ini high-nya ada di angka 2550, tapi karena kita belum mencapai target, kita belum mau jualan, ya sudah, akhirnya toh ternyata kena kita punya stop loss. Dengan hal seperti ini kan teman-teman bisa memeriksa lagi, kayaknya kita punya loss itu ada di sekitar angka ya antara 4 atau 5% gitu ya dari tadi yang kita bikin trading plan-nya itu. Silahkan teman-teman cek lagi di chart. Ini kan nggak jauh berbeda dengan kita punya trading plan pada saat kita melakukan eksekusi, waktu kita melakukan pembelian di harga 2260. Saya kira ya itulah resiko yang kita hadapi. Ada penyesalan padahal tadi udah sempat cuan, tapi kemudian akhirnya loss. Ya enggak apa-apa, itu adalah contoh, yang ini adalah contoh pada saat kita nggak menggunakan trailing stop. Kita masih mengharapkan bisa dapat reward, to risk ratio itu tetap terjaga gitu. Jadi kalau ya resikonya lossnya segitu, kita udah tahu itu bakalan menjadi resiko. Tapi ini kan kita minta supaya rewardnya tetap terjaga gitu loh. Jangan sampai rewardnya kecil banget, akhirnya secara real meskipun kita punya hitungan di atas kertas itu bagus, tapi ternyata reward to risk rasionya nggak seimbang. Giliran cuan, cuman cuan nggak nyampe 10%, sedangkan tiap kali loss itu secara konstan ada di angka 5%. Nah, akibatnya kan secara real kita nggak pernah bisa menang gitu, kita nggak pernah bisa mendapatkan keuntungan dari pasar. Bagaimana? Udah cukup jelas? Kalau belum jelas, kita ulang. Untuk strategi tradingnya ataupun mungkin teman-teman pengen belajar analisa teknikal menggunakan indikator, ada beberapa yang udah saya bahas, antara lain mengenai MACD ataupun dengan menggunakan Heikin-Ashi, ataupun mungkin teman-teman pernah melihat video mengenai CCI. Nah, silahkan cari di playlist tutorial di channel Stock Technician. Apa sih gunanya trading jurnal tersebut? Nah, ini penting untuk teman-teman. Kalau masih jangka pendek, tentu saja belum ada gunanya. Tetapi saya harapkan teman-teman rajin mengisi trading jurnalnya, sehingga satu saat jurnal itu menjadi sangat panjang, penuh dengan catatan. Dari situ, kita akan melakukan evaluasi. Bagaimana kita memperbaiki strategi, berapa lama rata-rata waktu yang kita perlukan untuk trading, perlukah ada perbaikan dalam strategi eksekusi, bagaimana cara kita
melakukan analisa, dan banyak hal lain. Ini akan membawa kita pada perhitungan mengenai hit rate, mengenai win ratio, mengenai reward to risk ratio. Itu semuanya akan sangat membantu. Ikuti terus channel Stock Tennis. Salam cuan untuk kita semua.